Itu kita petakan ada 4 macam. Niku sing akan menjadi hijab kita. Ada 4 macam. 4 macam ini belum mencakup keseluruhan. Ini yang sering kali menghinggapi kita. Jadi 4 macam ini. Nah, 4 macam niku tidak secara jelas disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, tetapi diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam beberapa hikmahnya ini. Pertama, kaifa yasruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati ini bisa bersinar, hati ini bisa bersih, sementara gambaran makhluk, bayangan makhluk, baik itu yang berupa manusia ataupun berupa benda, semuanya masih melekat dalam cermin hatinya. Sebab hati kita niki kita ibaratkan seperti hanya cermin. Cermin itu hanya punya satu permukaan, dan apa yang ada di hadapan cermin itu, maka itulah nanti yang akan terpantul dalam cermin itu. Maka ketika yang di hadapan kita ini adalah berbagai macam makhluk, gambaran-gambaran makhluk itu, maka yang tergambar di hati kita itu ya itu, hanya gambar-gambar itu. Sehingga kalau yang terpantul di dalam cermin hati kita itu adalah gambaran-gambaran makhluk, maka hati kita ini akan menjadi gelap. Sehingga nur ma'rifat, nur iman ini tidak bisa menembus kegelapan itu. Kenapa gambaran-gambaran itu bisa melekat di hati kita? Ini karena ada keterikatan kita. Kalau kita rinci nanti banyak macam permasalahannya. Tapi yang poinnya yang penting itu, sebab dia masih meyakini bahwa makhluk itu bisa memberi bahaya kepada dia, bisa juga memberi manfaat kepada dia. Ketika kita di hati kita tergambar bayangan-bayangan harta benda kita, maka dalam hati kita masih menganggap harta ini penting. Karena kalau harta ini ada, maka akan banyak manfaatnya. Kalau harta ini tidak ada, maka tentu akan banyak bahayanya. Hati kita melekatnya dari sisi itu. Makanya walaupun kita sudah jauh dari itu tadi, hati kita masih berpikir ke sana. Hati kita masih membayangkan semua tadi. Lebih rinci lagi. Nanti kalau yang kaitannya dengan pasangan, kanggone sing urung duwe jodoh misalnya, nah, mungkin yang terbayang ya kuwi calone ya Pak enggak. Yang terbayang kan selalu itu. Berarti walaupun wis nyepi barang ini panggah keringanin kuwi. Contohnya malih yang lebih rinci lagi. Jenengan rata-rata ini yang petani sedaya. Misalnya kasus pengenane sing nalikane akeh-akeh tikus. Nah, akhirnya pas sholat zuhur Allahu Akbar metu eta apaan itu tikus yo pandai akeh men. Nah, gitu, itu contoh nih, contoh. Pas sholat kan metu kuwi kok bisa. Sing ning pasar ya ngono. Saingane saiki sing kok akeh men sing dodolan padha karo aku. Piye ya amriye carane iki wong-wong sing tuku padha mlayu nang nggonku kabeh. Nah,
bayangannya akan ke sana. Nah, begitu pula ketika kita uzlah, gambaran-gambaran itu akan melekat di hati kita. Itu kalau kita rinci koyo ngoten. Nek kita global niki bahwa apa yang kita bayangkan di dalam hati itu adalah sesuatu yang memberi manfaat, juga bisa memberi bahaya. Sehingga karena dia masih berkeyakinan yang seperti itu, dia masih kepingin untuk memperoleh apapun yang menjadi bayangannya itu. Hatinya masih tetap terikat dengan semua itu. Kalau hati cermin hatinya sudah diisi oleh gambar ini, mana mungkin cermin ini akan bisa memantulkan nurnya iman, nurnya makrifat. Karena sudah tertutup oleh gambaran makhluk tadi. Makanya tidak bisa. Sehingga hati ini tidak bisa bersinar karena nur iman itu tertutup oleh bayangan-bayangan makhluk tadi. Niku hijab pertama. Hijab pertama. Intinya apa? Intinya adalah semua apapun yang mengikat pada hati kita, baik itu berupa benda atau makhluk-makhluk lain, kesibukan, profesi, atau apapun semuanya. Yang kedua, kaifa yarhalu ay yasiru ilallah wa huwa mukabbalun ay muqayyadun bi syahawatihi. Bagaimana mungkin dia akan bisa beranjak pergi menuju ke tempat Allah sementara hatinya masih terbelenggu oleh syahwatnya. Berangkat dari kita, di hati kita tadi masih mengingat sawah, ingat pasar, ingat profesinya, ingat pekerjaannya, ingat calonnya. Berangkat dari semua itu, akhirnya hati ini syahwatnya menggebu. Sehingga karena syahwat itu begitu kuat, ini seolah-olah syahwat ini akhirnya membelenggu hati kita. Nah, kalau hati kita sudah dibelenggu oleh syahwat ini, mana mungkin hati ini akan berjalan menuju Allah? Ibarat orang yang dibelenggu, mana mungkin dia bisa berjalan? Nggak bisa berjalan. Jadi itu yang kedua, hijab yang kedua, syahwatnya itu. Syahwat. Wal muqayyadu la yumkinuhu sayr. Orang yang terbelenggu tidak mungkin bisa berjalan. Yang ketiga, am kaifa yatma'u ayyadkhula dzalikal qalbu hadratallah bi ayyushahidahu wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana mungkin dia berharap bisa masuk di hadapan Allah sementara hatinya masih belum suci dari jinabat yang berupa kelalaiannya. Sebab itu hatinya itu masih bercabang dengan pekerjaan, dengan keinginan-keinginan, masih bercabang ke sana. Kalau bercabang ke sana, maka ini seolah-olah hati kita itu masih junub. Orang junub, ini kalau yang nyata-nyata junub, orang junub itu termasuk orang yang dilarang untuk masuk masjid. Untuk masuk masjid. Nah, junub lahir saja, ini ketika masuk di masjid dilarang. Kenapa? Karena begitu sucinya masjid. Karena sucinya masjid. Karena mulianya masjid. Lah ini di hadapan Allah. Di hadapan Allah tentu sesuatu yang suci, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Maka mestinya
orang yang menghadap di hadapan Allah ini harus hatinya juga suci. Makanya kalau hatinya belum, masih sering kali lupa pada Allah, maka ini sama halnya kita tadi masih jinabah, berarti belum suci. Kalau belum suci, tidak layak kita masuk di hadapan Allah ini. Kenapa begitu? Kok kita hati kita itu masih sering lupa pada Allah? Ya karena itu tadi, karena syahwatnya sudah begitu kuat, ya. Syahwatnya begitu kuat mengikat diri kita. Maka untuk agar syahwat ini bisa terpuaskan, bisa tercapai apa yang menjadi keinginannya, maka seringkali kita itu menempuh jalan pintas, jalan yang mestinya tidak diridhai oleh Allah, jalan yang mestinya ini tidak benar menurut aturan syariat. Mulai sampai lewat jalur korupsi, lewat cara mencuri, cara menipu, dan lain sebagainya. Sehingga itu semua yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Fakama yumna'ul junubu min dukhulil masjid, kadzalika yumna'u man istawlat 'alaihil ghaflah min dukhuli hadratir rabbi. Sebagaimana orang junub dilarang masuk ke masjid, demikian pula hati yang dikuasai oleh kelalaian ini pun juga dilarang untuk masuk di hadapan Allah. Ini ketiga, hijab yang ketiga. Yang keempat, am kaifa yarju ayyafhama taqwa'ul asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana mungkin dia berharap untuk bisa memahami rahasia-rahasia yang lembut, sementara dia belum taubat dari kesalahan-kesalahannya. Orang yang tadi hatinya bisa bersih, bisa suci, jinabatnya hilang, maka dia akan bisa masuk ke hadapan Allah. Kalau orang itu sudah berada di hadapan Allah, dia akan memperoleh berbagai macam anugerah, sehingga dapat memahami berbagai macam rahasia-rahasia yang lembut. Sehingga sampai saking lembutnya ini, kadang-kadang rahasia-rahasia ini sulit untuk dicerna oleh orang awam, sulit untuk diterima oleh akal umum manusia. Sehingga kalau dia menceritakan, bisa jadi dia dianggap gila. Karena makanya uang itu semakin cerdas sih semakin ketok gendengnya. Nggih lho. Kayak ngoten niku, perilaku ning ngoten. Nah, niku sinten Thomas Edison niku. Nah, sampai nengkel ndok barang niku. Ah, saking cerdasnya kan, malah ketok gendengnya niku. Nggih lho. Lah ngoten niku. Karena dia bayangan dia itu orang-orang lain belum nyampe ke sana. Maka seperti itulah orang yang menerima rahasia-rahasia yang lembut itu, perasaannya seperti itu. Makanya ini namanya nanti ilmu sir. Yang ilmu sir ini nanti orang-orang yang sudah mencapainya ini tidak boleh sembarangan menyebar. Tidak boleh dia menyampaikan ke orang lain, kecuali hanya kepada orang yang memang ahlinya. Untuk sembarangan orang tidak boleh. Sebab kalau disampaikan untuk sembarangan orang, bisa bahaya orang lain, bisa membahayakan orang lain. Nah ini seperti ini yang kemudian sikap yang diambil oleh Wali Songo ketika menghadapi Syekh Siti Jenar. Karena Syekh Siti Jenar mengungkapkan rahasia-rahasia yang dia dapatkan seperti itu, dan ini dijelaskan kepada umum. Ketika dijelaskan pada umum, Wali Songo menilai
ini sesuatu yang membahayakan. Kalau diterus-teruskan akan membahayakan, menjadi rusak tatanan yang semestinya. Makanya akhirnya sepakat Wali Songo untuk memberi hukuman kepada Syekh Siti Jenar. Kayak ngoten niku. Ini kita gambaran asror itu. Dan orang yang mengharap bisa memperoleh rahasia-rahasia yang lembut ini tidak mungkin bisa terwujud selama dia belum taubat dari kesalahan-kesalahannya ini. Kesalahannya dari mana? Lalu tadi karena dia memuaskan nafsunya, memuaskan syahwatnya. Karena memuaskan keinginan syahwat itu, meluluskan keinginan syahwat itu, akhirnya terjadilah kemaksiatan-kemaksiatan, terjadilah kesalahan-kesalahan. Dan kita tidak terasa kalau itu salah, tidak terasa kalau itu dosa. Makanya di situ ini disebut nih wahya ma yasduru minhu minal ma'asi la an qasdin. Yakni dosa yang harusnya ditobati ini adalah yang keluar dari hati, yaitu berupa maksiat-maksiat yang tidak dilakukan dengan sengaja. Dia gak sengaja, malah gak kroso nek dia nglakoni salah. Makanya banyak ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab itu bahwa manusia itu dalam kesehariannya, kalau kita kalkulasi, kesalahan dan amalnya itu masih lebih banyak kesalahannya, masih lebih banyak dosanya. Tapi kalau kita mau menghitung sendiri, pasti yang ketemu banyak amalnya. Kenapa? Karena yang lainnya kita tidak sadar, yang lainnya kita tidak tahu kalau itu kesalahan. Gitu. Satu contoh mau nggak? Satu contoh. Tadi kita ketemu orang. Orang itu kita lihat melakukan hal yang salah memang. Memang baik itu secara umum, secara adat ataupun secara tatanan syariat, itu melakukan kesalahan. Kemudian karena kita tahu, langsung kita menegur, enggak, jangan gitu, salah itu, dosa kamu melakukan itu. Misalnya kita mengingatkan ini kan sesuatu yang baik tuh. Hati kita pasti kita mengingatkan ini tadi, kita melakukan satu kebaikan. Nah, ketika kita melakukan hal ini, sadarkah kita kalau barusan saja kita melakukan kesalahan? Sadar dah? Betul sadar. Apa kesalahannya? Kesalahannya cara menegurnya yang salah. Karena menegurnya dia di muka orang banyak, di tempat umum, sehingga usaha dia untuk mengingatkan dia melakukan kesalahan ini, melakukan kemaksiatan ini sesuatu yang baik, tetapi karena dikemukakan di depan orang banyak, justru tindakan kita ini menyakiti orang yang kita ingatkan. Yang menyakiti orang lain ini suatu dosa. Tapi kita kan gak kerosok. Orang mengaku korgelek nih, mesti begitu. Kita akan berdebat seperti itu mesti. Saya kan mengingatkan. Masa saya salah mengingatkan itu? Nah, mesti dia akan argumentasinya ngoten niku. Lagi di balik ini sebenarnya ada kesalahan, tapi dia tidak sadar. Nah, niku lho mulane kita nangger ngitung niku mesti rumangsane panggaji akeh amale timbang dosane. Apa meneh sing kulino duwiti wong liya, iki luwih nemen neh malah. Dadi luwih sithik nek malah eleke niku. Mergo sing ketok eleke wong liya. Nah, sekarang kita kesimpulan dari 4 hikmah ini. Jadi dalam 4 hikmah ini, beliau Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkannya dengan nada keheranan.
dengan nada takjub. Takjubnya kenapa? Takjubnya dari sisi mana? Karena apa yang diungkapkan dalam hikmah-hikmah tadi, ini selalu ada dua hal yang bertentangan terus. Dari keempat-empatnya ini mengumpulkan dua hal yang selalu bertentangan. Nah, sesuatu yang bertentangan tidak mungkin bisa terkumpul dalam satu tempat. Apa saja itu yang bertentangan itu? Ini dijelaskan dengan begini. Semua perkara tadi ini bertentangan. Perinciannya karena bersinarnya hati, sebab nur iman dan nur keyakinan itu bertentangan dengan kegelapan, yang mana kegelapan itu diakibatkan oleh bayangan-bayangan dan gambaran-gambaran makhluk itu. Itu mengakibatkan hati kita gelap. Loh, cahaya dengan gelap tidak mungkin, ini kan jelas berlawanan. Kalau ada lampu maka terang, kalau tidak ada lampu gelap, mesti begitu. Kalau tidak ada terang pasti gelap, kalau tidak ada gelap berarti terang. Kan selalu bertentangan ini. Makanya kalau dia itu ingin hatinya bersih,